warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam mengenai materi program terlebih dahulu kita berdoa bersama. Saya mohon Mbak Syukur memimpin doa tersebut. Siapa berdoa dimulai? Aini Ramadhani, Bilqis Azra Kamila, Jarel Pertama Wibowo, Fatan Azam Elzafar, Michiko Aida Febrianto, Putri Nur Salsabila, Nur Razik Ahmad Takani, Setia Anggi Yusuna, Yuna Arunityas. Oke, kita kemarin
sebelum ke materi kurban terlebih dahulu adalah kita belajar yaitu tentang haji. Itu di tanggal 10-nya itu adalah tentang apa ya? Penyembelihan hewan kurban. Itu sama aja dengan kurban. Yaitu penyembelihannya tanggal 10. Nah, di sini kurbannya yaitu ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan kurban dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena sesuatu ataupun yang lain, karena ikhlas karena Allah. Hukumnya apa? Sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan bagi yang mampu. Kalau yang belum mampu maka tidak diwajibkan untuk berkurban. Kemudian dalil yang atau perintah yaitu berkurban surat apa ya? Al-Kautsar ayat berapa? 1 sampai 3 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya sesungguh-sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak itu bukan hanya harta, tapi apa? Kesehatan, keimanan. Kemudian fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah yang dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita sudah melakukan sholat 5 waktu ataupun fardu, maka disuruh melanjutkan yaitu berkurban dengan apa? Harta yang kita miliki. Kemudian sungguh orang yang membencimu adalah yang terputus dari rahmat. Itu adalah perintah Allah, disuruh kalian melaksanakan kurban yaitu di ayat yang kedua penekanannya setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Syaratnya yang pertama yaitu agama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga yang keempat mampu. Itu syaratnya adalah orang yang melakukan ibadah kurban sudah Islam, kemudian akalnya adalah sehat, bukan gila ataupun kurang sedikit saja. Kemudian balik, bukan anak kecil. Kemudian itu tadi mampu untuk melakukan kurban. Waktunya kapan? Yaitu dimulai tanggal 11 itu yang dilarang untuk ngapain? Berpuasa. Itu dilarang untuk berpuasa. Makanya dilakukan adalah penyembelihan hewan kurban. Nah, sekarang syaratnya itu adalah hewan ternak. Apa aja hewannya? Domba, kambing, sapi. Kalau ayam boleh tidak? Hewannya itu juga harus cukup umur, tidak boleh kurang. Kemudian hewannya juga itu tidak boleh sakit, tapi apa? Sehat, gemuk, jangan kurus ya. Kenapa? Nanti yang dibagikan itu dagingnya bukan tulangnya ya. Untuk syarat hewan yang dikorbankan itu juga hewan yang milik sendiri, bukan hewan curian ataupun milik orang lain. Kemudian tujuannya untuk apa sih kalian berkurban? Kita ingat sejarahnya Nabi Ibrahim yang sudah beberapa tahun tidak dikaruniai keturunan. Setelah dia dikaruniai keturunan sama Allah, dipuji dengan apa? Malaikat Jibril menyampaikan di situ adalah mimpinya disuruh menyembelih hewan atau menyembelih anaknya sendiri, yaitu siapa namanya? Anaknya Ismail, disuruh sembelih padahal anak kesayangannya. Karena ketaatannya Nabi Ibrahim terhadap Allah, maka dia siap untuk menyembelih anaknya, yaitu siapa? Ismail. Tetapi sama Allah saat mau disembelih itu diganti dengan apa ya? Kambing atau domba. Tidak, Nabi Ismailnya
potong. Saat itu juga Nabi Ismail ditanya, kamu mau disembelih? Jawabannya siap, laksanakan karena itu perintah Allah. Itu adalah kisahnya. Ada lagi kisahnya Nabi Ibrahim dan Ismail karena ketaatannya kepada Allah. Yang kedua, supaya kita dekat dengan Allah, supaya tidak jauh dengan rezeki yang kita miliki, itu akan dekat dengan Allah. Yang ketiga, peduli dermawan, memberikan sesuatu kepada orang lain. Kemudian apa lagi? Supaya kita tidak memiliki sifat rakus, pelit, medit, kikir. Itu yang diajarkan, itu yang kita ambil dari pelajaran kurban. Kemudian apa lagi? Berbagi. Yang tadinya kalian mungkin setiap harinya bisa makan daging kambing, daging sapi, daging ayam, tetapi orang lain belum tentu bisa makan daging kambing, ayam, sapi. Makanya di sini ada berbagi hikmahnya. Hikmahnya berbagi dengan orang lain. Dengan adanya kurban itu, orang yang tadinya tidak makan daging merasakan enaknya daging sapi, kambing ataupun yang lain bisa merasakan dengan adanya apa? Kurban. Makanya di sini kalian tidak boleh pelit, suruh dermawan, ya. Ini adalah tujuannya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan harta yang kita miliki. Oke. Kita saksikan tentang cara penyembelihan hewan kurban. Setelah itu nanti presentasikan masing-masing oleh anak-anak, ya. Siap? Assalamualaikum. Hai guys, ketemu lagi nih sama gua Oji. Kali ini kita akan belajar ngaji tentang tata cara menyembelih hewan kurban. Hore. Jadi ikutan ya. Ada si Enggak, ikutan aja sini. Kita hari ini ngaji apa nih? Tata cara menyembelih hewan kurban. Ya, aku. Tunggu, dengerin dulu nih, Mbak. Dengerin ya. Oke teman-teman, langsung aja yuk. Tata cara menyembelih hewan kurban. Pertama, gunakan pisau yang tajam. Semakin tajam pisaunya, maka akan semakin baik. Hal ini telah didasarkan oleh hadis Syahid bin Amr radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan melakukan zakat dan segala macam. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah secara lisan, dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah secara lisan. Hendaknya kalian menghadap pisau dan menyenangkan sembelih. Hadis riwayat. 2. Sebaiknya tidak mengasah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih di hadapan hewan yang akan disembelih. Hal ini dapat membuat hewan yang akan disembelih itu merasa takut sebelum disembelih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mengasah pisau tanpa memperlihatkan kepada hewan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 3. Menghadapkan hewan ke arah kiblat. Membalikan hewan kurban di atas langsung sisi kiri. 5. Menginjakan kaki pada bagian leher hewan. 6. Membaca basmalah tidak akan menyembelih. 7. Baca takbir. 8. Menyebutkan nama orang yang akan menjadi tujuan hewan kurban tersebut. 9. Menyembelih dengan cepat supaya meringankan apa yang tidak dialami oleh hewan kurban. 10. Memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan, atau urat lain itu telah terpotong dengan hati. Terakhir, melarang mematahkan leher hewan sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Oke, itulah cara menyembelih hewan kurban, teman-teman. Ya, baik banget gitu, teman-teman. Terima kasih teman-teman. Udah nanti bareng lagi. Assalamualaikum. Bye. Silakan anak-anak untuk mempresentasikan tadi bagaimana cara penyembelihan hewan kurban di dalam YouTube yang kalian tadi lihat. Silakan, monggo. Razik, silakan dipresentasikan di depan. Tadi yang kalian lihat cara penyembelihan hewan kurban itu seperti apa aja? Silakan depan. Ya, oke. Silakan diperhatikan punya Mas Razik presentasi dari tadi melihat YouTube cara penyembelihan kurban. Yang pertama Mas disebutin cara Menggunakan pisau yang tajam.
Oke. Mengasah pisau jangan di depan hewan, nanti hewan akan takut. Ya. Menghadapkan hewan ke arah kiblat. Oke. Membaca basmalah. Oke. Ya, silakan. Berikutnya perempuan, silakan monggo. Risiko. Menggunakan pisau yang tajam, tidak mengasah pisau di depan hewan, membaca basmalah, menghadapkan orang yang berkorban, membaca zikir, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Oke, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Risiko sama Mas Rizky. Terima kasih. Tadi cara penyebarannya itu adalah tadi sudah disebutin. Ingat, mengasah pisau yang tajam, jangan sampai putul karena itu sama aja dengan menyiksa ya. Kedua, jangan lupa dalam mengasah pisau ataupun alat yang untuk digunakan kurban itu jangan sampai kelihatan oleh hewannya. Itu sama aja dengan menakut-nakuti. Jangan lupa juga membaca basmalah, membaca takbir, nyebutin orang yang tadi berkurban. Jangan lupa dihadap ke arah kiblat. Kemudian leher itu kerompanya sampai putus, ya. Tuh, jangan sampai kerongkongan belum putus sudah dilepas, ya. Itu sama aja dengan menyiksa. Itu adalah tentang cara bagaimana penyembelihan hewan kurban. Oke, sebelum tutup, kita ambil kesimpulan. Yang pertama yaitu tentang materi kurban tadi sudah disebutkan syaratnya, kemudian hewan yang dikurbankan ataupun dalilnya juga sudah disebutkan semuanya. Adapun tujuannya juga, kemudian caranya juga sudah diberitahukan. Semoga nanti bagi seorang laki-laki ya tentunya yang akan menyembelih hewan kurban bisa tahu caranya bagaimana untuk menyembelih hewan kurban. Oke, untuk materi hari ini tentang kurban dicukupkan sekian dulu. Untuk materi yang akan datang nanti kita akan belajar tentang ulama urasidin ataupun pemimpin pengganti Nabi Muhammad pilihan Allah ataupun umat yang dipilih. Oke, sebelum guru tutup kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan Mbak Risiko untuk memimpin doa. Siap berdoa dimulai.